Selamat pagi saya ucapkan kepada dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yanti Novita Bruginting dari MAIS 5C Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan dua tokoh motivator dan beserta dengan perjalanan kisah hidupnya untuk menjadi orang sukses seperti saat ini. Yang pertama yaitu Mary Riana. Mary Riana lahir pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Ayah Mary Riana bernama Insinyur Susanto Sosro Saputro dan ibu Mary Riana bernama Linda Sanian. Ayah Mary Riana sendiri bekerja sebagai seorang pebisnis dan ibu Mary Riana sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu Aris dan Eri. Mary Riana memulai pendidikannya di SD Don Bosco Palumas dan melanjutkan ke SMP Santa Ursula dan melanjutkan pendidikan SMA ke SMA Santa Ursula yang merupakan sekolah Katolik wanita yang berada di Jakarta Pusat. Setelah tamat dari SMA, Mary Riana ingin melanjutkan pendidikan ke universitas. Mary Riana ingin melanjutkan ke Universitas Trisakti. Tapi karena terjadi kerusuhan besar pada tahun 1998, Mary Riana mengurungkan niatnya. Yang akhirnya ayah Mary Riana memutuskan untuk mengirim Mary Riana ke Singapura karena Singapura merupakan negara yang relatif dekat, yang sistem pendidikannya bagus dan juga aman. Akhirnya Mary Riana melanjutkan pendidikannya di Nanyang Technological University dengan mengambil jurusan Electrical dan Electronic Engineering pada tahun 1998. Tanpa persiapan yang memadai, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University dan tanpa bekal dana yang memadai juga, Mary meminjam dana kepada pemerintah Singapura sebesar 40.000 US dollar dan akan dikembalikan setelah ia lulus dan bekerja. Untuk berhemat, Mary hanya makan dengan mie instan pada pagi hari dan dengan 2 lembar roti pada siang hari, dan pada malam hari Mary mengikuti seminar-seminar di luar agar ia dapat makan gratis. Untuk minum saja Mary sangat susah dan ia mengambil air keran atau tap water dari tempat dia berkuliah. Hal itu berlangsung setiap hari di tahun pertamanya kuliah. Kehidupan yang sangat memprihatinkan tersebut mendorongnya untuk mencari penghasilan di luar. Dari mulai membagikan pamflet, brosur di jalan, menjadi penjaga toko, dan menjadi pelayan banket di hotel. Ketika menyadari hidupnya tak berubah meski sudah memasuki tahun kedua kuliah, Mary mulai membangun mimpi. Karena tak punya latar belakang dan pendidikan pengalaman bisnis, Mary mengumpulkan informasi dengan mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan dan melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan yang berhubungan dengan usaha bisnis. Tanpa pengalaman dan pengetahuan, Mary terjun ke dalam dunia bisnis. Ia mencoba berbagai peluang bisnis. Dia pun mencoba dengan bisnis pembuatan skripsi, bisnis MLM, mencoba bermain saham yang membuatnya semua berakhir dengan kegagalan. Mary juga mencoba mempraktik dengan terjun ke multi-level marketing, meski akhirnya ia rugi 200 dolar. Mary bahkan pernah kehilangan 10.000 dolar ketika ia memutar uangnya di bisnis saham. Mary mulai berusaha dari awal dengan belajar bersungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar. Setelah merasa siap, ia pun memutuskan untuk menekuni industri perencanaan keuangan. Bersama Alfa Jenderasa yang merupakan adalah suaminya saat ini,
Mereka berdua memulai menjalankan usaha bersama, belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Mary Riana kemudian memulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Saat Mary mulai karir sebagai seorang penasihat keuangan, ia harus bergulat dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Orang tuanya, dosen, serta teman-temannya kurang setuju dengan keputusan Mary, tapi karena saat itu Mary belum memiliki kemampuan berbahasa Mandarin yang baik, padahal separuh penduduk Singapura adalah etnis Cina. Sebagai seorang pendatang asing di sana, pengalaman dan relasi Mary sangat terbatas, namun bukan alasan yang membuat Mary pantang menyerah. Mary pun akhirnya memutuskan untuk bekerja 14 jam dalam sehari. Ia berdiri di dekat stasiun MRT dan halte bus untuk menawarkan asuransi. Bahkan ia bekerja sampai tengah malam dan baru pulang jam 2 malam dini. Belum pagi pendapatan yang pasti membuatnya terpaksa kembali berhemat untuk mengatur kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya ia sukses sebagai financial consultant yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Dalam 6 bulan pertama karirnya, ia berhasil melunasi utangnya sebesar $40.000 kepada Singapura. Tepat 1 tahun pertamanya, ia berhasil mendapatkan penghasilan sebesar $200.000 Singapura atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Mary Riana kemudian dianugerahi penghargaan penasihat baru teratas yang diidam-idamkan banyak orang yang menekuni profesi penasihat keuangan pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2004, prestasi Mary yang cemerlang membuatnya dipromosikan sebagai manajer. Dan kemudian Mary mendirikan MRO, Mary Riana Organization, sebuah perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta percetakan buku yang berbasis di Singapura. Tahun 2005, Mary menerima penghargaan sebagai penghargaan Top Agency of the Year dan penghargaan Top Rookie Agency. Hingga kini Mary telah memotivasi dan melatih ribuan profesional eksekutif dalam bidang penjualan, motivasi pemasaran. Dalam perusahaannya, Mary menaungi 40 penasihat keuangan yang uniknya memiliki usia yang masih belia sekitar 20-30 tahun. Kini Mary mempunyai mimpi untuk memberikan dampak positif bagi 1 juta orang di Asia termasuk Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan buku dengan judul Mimpi $1 Juta yang sangat inspiratif dan akan diangkat ke layar lebar. Mary menyatakan bahwa motivasinya tidak hanya berasal dari keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada kedua orang tuanya, tetapi juga dari ambisinya untuk membantu generasi muda lainnya dan melakukan hal serupa. Buku Mimpi $1 Juta sendiri sudah menjadi national bestseller hanya dalam 1 bulan setelah peluncurannya. Yang awalnya Mary Riana adalah mahasiswi Nanyang Technological University yang berhutang sebanyak $40.000 dan berhasil berprestasi menghasilkan $1 juta pada usia 26 tahun. Mary Riana aktif sebagai pembicara di berbagai seminar, perusahaan, sekolah, dan media massa di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Ia dikenal giat dalam memanfaatkan jejaring sosial Twitter melalui akun Twitternya di Mary Riana. Kata positif dari Mary Riana, salah satu contohnya yaitu berpikir positif adalah pekerjaan yang mudah. Yang Anda perlukan hanyalah jangan berpikir negatif. Itulah kisah perjalanan tentang Mary Riana. Tokoh kedua adalah Bong Chandra. Bong Chandra lahir pada tanggal 25 Oktober 1987 di Jakarta. Beliau adalah motivator muda dan sekaligus pengusaha muda sukses di Indonesia.
Bung Chandra sering mengadakan seminar-seminar motivasi di berbagai seluruh wilayah Indonesia. Peserta seminar berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, dosen, pengusaha, hingga CEO. Namun tahun 2019 ini, beliau lebih fokus pada usaha seperti Trinity Land yang didirikannya 10 tahun lalu. Kisah kesuksesan Bung Chandra bisa memotivasi orang lain agar tidak terlalu merasa terpuruk dalam keadaan sulit sekalipun. Tekad yang kuat, mau bekerja keras, dan tidak gengsi menjadi bekal kesuksesan seseorang. Karena pada tahun 1998 saat beliau berusia 11 tahun, bisnis kue milik ayahnya harus gulung tikar akibat dampak dari krisis moneter kala itu. Selain perusahaan ayahnya yang gulung tikar, rumahnya bahkan hampir dijual. Bung Chandra memilih menurunkan gengsi demi membantu orang tuanya untuk biaya sekolah dengan menjual sisa kue potongan pabrik milik ayahnya. Keadaan yang sulit itulah yang membuat Bung Chandra menjadi anak yang tangguh. Di usia 18 tahun, beliau memilih membangun bisnis dengan teman-temannya. Walaupun seharusnya di masa-masa SMA, anak muda lebih memilih menikmati dan bersenang-senang di masa mudanya. Beliau sering mendapat ejekan dan cemoohan dari teman dan orang-orang sekitar. Tapi beliau tidak pernah merasa down akibat cemoohan yang diterimanya. Justru malah membuat Bung Chandra semakin kuat tekadnya untuk menjadi orang yang sukses. Mulai dari menjual parfum, VCD, bahkan menjual pakaian demi untuk bertahan hidup. Beliau menggunakan motor bututnya untuk berjualan siang dan malam. Bung Chandra meyakini bahwa motivasi harus dipertahankan karena banyak cemoohan yang beliau terima akan membuat semangatnya menurun. Beliau sering membaca buku dan motivasi dunia sehingga keinginan dan untuk sukses semakin besar. Karena kegemarannya membaca buku dan motivasi, beliau sering memotivasi temannya yang patah semangat. Kualitas memotivasi orang lain semakin bagus beliau dan 5 orang temannya membuat event organizer untuk pelatihan motivasi. Pada tahun 2010, di usia 23 tahun, Bung Chandra menjadi motivator termuda se-Asia. Bung Chandra juga sukses menerbitkan buku Unlimited Wealth 2010 dan The Science of Luck 2011. Sebagai motivator, Bung Chandra telah sukses memberikan motivasi kepada 2 juta orang di Indonesia. Ribuan orang telah berubah hidupnya setelah mengikuti seminar dan training yang diadakan Bung Chandra. Pada 2009, beliau juga diundang untuk menjadi motivator di perusahaan besar dunia atau versi Fortune 500. Bung Chandra juga diundang seperti beberapa perusahaan seperti Shell, Pertamina, PLN, Telkom, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Panin, Sinar Mas, Prudential, CNI, dan masih banyak lagi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.